Selamat datang di channel YouTube kami. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai Material-Based Productivity dalam mata kuliah Rekayasa Produktivitas. Adapun anggota tim di balik layar ini adalah Melva Sisilia Hasibuan, Sandra Selitonga, Arini Fadila, Rahel Olina, Muhammad Septiadi, Miftah Safira, Angan Dua Zaluku, Putra Sidauruk, Khairunisa Wardana, Melati Lumbantoruan, Tasya Amalia, Rahel Hutagalung, dan Askayani Siburi. Pilkington Manufacturing PLC adalah suatu perusahaan industri manufaktur yang beroperasi atas dasar make-to-order system. Berdasarkan sistem tersebut, order setiap pelanggan dibagi ke dalam beberapa batch, dan untuk memudahkan penyusunan rencana produksi dari setiap pesanan. Production Manager perusahaan menentukan ukuran batch atau batch size masing-masing order berdasarkan konsep biaya minimum. Ketika satu batch telah selesai, maka akan dikirim ke gudang dan batch berikutnya direncanakan dan diproduksi. Pengiriman produk kepada pelanggan dilakukan secara kontinual atau disebut dengan continual delivery, yaitu sekian unit per periode sesuai dengan permintaan pelanggan yang memesan tersebut. Dapat dilihat dari gambar, sesuai dengan pendahuluan tadi, berdasarkan sistem, order setiap pelanggan dibagi ke dalam beberapa batch, dan untuk memudahkan penyusunan rencana produksi dari setiap pesanan. Lalu ditentukan ukuran batch masing-masing order berdasarkan konsep biaya minimum, dan akan dikirim ke gudang ketika batch tersebut telah selesai dan batch berikutnya direncanakan dan diproduksi. Model konseptual adalah representasi dari suatu sistem yang digunakan untuk membantu orang mengetahui, memahami, atau mensimulasikan subjek yang diwakili oleh model. Nomenklatur berikut ini digunakan dalam penyusunan model matematika rencana produksi. A. Jumlah permintaan pelanggan dalam satuan unit per tahun. B. Kecepatan produksi di lantai pabrik dalam satuan unit per hari. D. Kecepatan pengiriman produk kepada pelanggan dalam satuan unit per hari. Q. Ukuran batch dalam satuan unit. T. Waktu untuk memproduksi dalam satuan hari per batch. S. Biaya setup dalam satuan dolar per setup. I. Tingkat stok dalam satuan jumlah unit produk di gudang pabrik. IBAR, tingkat stok rata-rata dalam satuan unit. H. Biaya penyimpanan dalam satuan dolar per unit per tahun. TC, total biaya persediaan dalam satuan dolar per tahun. Kecepatan produksi, yaitu jumlah produk yang diselesaikan per hari, atau P, akan selalu lebih besar atau sama dengan kecepatan pengiriman, yaitu jumlah produk yang dikirim per hari kepada pelanggan. Dapat dilihat pada diagram berikut ini yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berdasarkan diagram yang kita lihat sebelumnya, karena P lebih besar dari D, maka tingkat akumulasi stok dalam gudang pabrik ialah P kurang D unit per hari. Karena ukuran batch adalah Q dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sebanyak Q ialah T, maka Q sama dengan P dikali T, yaitu jumlah produk yang dihasilkan dalam satu siklus. I sama dengan P dikurang D dikali T, yaitu stok yang akan mencapai puncaknya pada waktu T, dan IBAR adalah P kurang D kali T per 2, yaitu tingkat stok rata-rata. Berdasarkan persamaan tersebut, karena Q sama dengan P dikali T, maka T sama dengan Q per P. Apabila T sama dengan Q per P disubstitusi ke persamaan IBAR P kurang D dikali T per 2, maka jumlah persediaan rata-rata IBAR adalah IBAR sama dengan setengah dikali P kurang D dikali T tadi yang diubah menjadi Q per P. Atau rumus IBAR dapat disederhanakan menjadi Q per 2 dikali 1 dikurang D per P yang disebut sebagai persamaan pertama. Selanjutnya ada biaya stok. Nah, terkait dengan stok atau persediaan produk jadi, biaya yang timbul karena stok terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama ada total biaya setup, yang kedua ada total biaya penyimpanan stok. Nah, untuk rumus dari biaya stok sendiri adalah total biaya stok atau TC per tahun sama dengan total biaya setup per tahun ditambah dengan total biaya penyimpanan stok per tahun.
Selanjutnya ada total biaya setup mesin produksi per tahun. Karena jumlah permintaan adalah A dan ukuran batch adalah Q, maka jumlah batch per tahun atau N sama dengan A per Q. Karena biaya setup adalah S, maka total biaya setup dapat dirumuskan menjadi total biaya setup per tahun sama dengan biaya setup atau S dikali jumlah permintaan atau A dibagi dengan ukuran batch atau Q. Selanjutnya yang kedua adalah total biaya penyimpanan per tahun. Karena jumlah batch per tahun adalah N, maka jumlah siklus per tahun juga adalah N. Jumlah stok rata-rata per siklus adalah I bar sama dengan ukuran batch atau Q dibagi dengan 2 dikali 1 dikurang kecepatan pengiriman produk atau D dibagi dengan kecepatan produksi atau P. Dan biaya penyimpanan stok per siklus dapat dirumuskan menjadi ukuran batch atau Q dibagi 2 dikali dengan 1 dikurang dengan kecepatan pengiriman produk atau D dibagi dengan kecepatan produksi atau P dikali dengan biaya penyimpanan atau H dibagi lagi dengan N atau siklus per tahun. Pada slide sebelumnya dapat kita lihat rumus biaya penyimpanan stok per siklus. Nah, karena dalam setahun ada N siklus produksi, maka total biaya per tahun adalah ukuran batch atau Q dibagi 2 dikali 1 dikurang kecepatan pengiriman atau D dibagi dengan kecepatan produksi atau P dikali dengan biaya penyimpanan atau H dibagi dengan N siklus dikali N siklus. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan rumus total biaya penyimpanan stok per tahun menjadi Q per 2 dikali 1 dikurang D per P dikali dengan H yang kita sebut menjadi persamaan 2. Kemudian kesimpulannya, untuk rumus total biaya stok per tahun atau TC, yaitu biaya setup atau S dikali dengan jumlah permintaan atau A dibagi dengan ukuran batch atau Q ditambah biaya penyimpanan atau H dikali 1 dikurang kecepatan pengiriman atau D dibagi kecepatan produksi atau P dikali ukuran batch per 2. Kemudian, untuk mendapatkan ukuran batch yang optimal, maka TC atau total biaya stok per tahun didiferensiasikan terhadap Q atau ukuran batch sebagai berikut. DTC per DQ sama dengan min SA per Q kuadrat ditambah H per 2 dikali 1 dikurang D per P sama dengan 0 yang kita anggap sebagai persamaan 3. Kemudian economic batch quantity atau EBQ dapat dirumuskan menjadi Q bintang sama dengan akar 2 dikali S dikali A dibagi H dikali 1 kurang D per P yang kita anggap sebagai persamaan 4. Kemudian ukuran batch optimum diperoleh pada Q bintang dan jumlah siklus atau run N per tahun adalah N sama dengan A dibagi Q bintang. Untuk case study pada slide 12, kita diminta untuk menghitung produktivitas total dari tabel A. Nah, untuk jenis perhitungan yang ada pada case study tersebut, itu adalah perhitungan jika masing-masing order diproses secara individual, jadi dia tidak terintegrasi. Nah, pada tabel A disediakan data-data berupa order dari A sampai dengan H, demand atau AI, kecepatan produksi atau PI, waktu produksi, biaya simpan, biaya setup, harga jual, dan penalti. Pada slide 13, kita akan melakukan perhitungan EBQ dan pola production. EBQ di sini adalah Economy Batch Quantity. Untuk batch size optimum atau Q, itu adalah jumlah berapa produk yang kita produksi dalam sekali run. Jadi misalkan diketahui nilai Q kita adalah 2000, maka dalam sekali run kita dapat menghasilkan 2000 produk. Selain itu kita juga akan menghitung jumlah hari produksi untuk setiap order, di mana diketahui jumlah hari kerjanya adalah 250 hari dalam 1 tahun. Nah, kita akan melakukan perhitungan EBQ untuk order I, di mana diketahui permintaan per tahunnya ada 4000 unit. Lalu kita dapat melakukan perhitungan KI atau ukuran batch optimum pada periode I menggunakan rumus akar dari 2 kali biaya setup dikalikan dengan jumlah permintaan pelanggan kita bagikan dengan biaya simpan dikalikan dengan 1 per kecepatan pengiriman produk dibagi kecepatan produksi pada lantai pabrik. Maka didapatkan hasil KI atau ukuran batch optimumnya adalah 2100,42.
Lalu kita dapat melakukan perhitungan terhadap nilai NI atau run per siklus. NI dapat kita hitung menggunakan rumus demand dibagikan dengan ukuran batch yang tadi sudah kita hitung, yaitu 6.000 bagi 2100,42, yaitu 2,86. Untuk jumlah hari produksi dapat kita hitung dengan nilai ukuran batch optimum dibagi kecepatan produksi, yaitu 2100,42 dibagikan dengan 500, yaitu 4,2. Untuk DI dapat kita hitung menggunakan rumus demand dibagikan dengan jumlah hari kerja, yaitu 6.000 dibagi 250 hari, yaitu 24. Untuk lama penarikan batch atau cycle time CT itu dapat kita hitung menggunakan rumus ukuran batch optimum pada periode I kita bagikan dengan DI, yaitu 2100,42 dibagikan dengan 24, yaitu 87,52. Stok pada akhiran adalah stok yang tersedia ketika kita sudah menyelesaikan satuan atau satu siklus. Maka kita dapat melakukan perhitungan stok pada akhiran menggunakan rumus runtime dikurang lama penarikan batch dikalikan dengan demand per hari dibagi 250, yaitu 87,52 dikurangi dengan 39,93 dikali 24 dibagi 250, yaitu 1142,12. Waktu mencapai stok habis dapat dihitung menggunakan rumus jumlah order ditambah stok akhiran dibagi jumlah terbaru dibagi 250, yaitu 6.000 ditambah minus 1142,12 dibagikan dengan 24 dibagi 25, yaitu 127,59. Pada slide 14 dapat kita lihat tabel B perhitungan economic batch quantity individual, di mana pada slide ini dapat kita lihat hasil rekapitulasi perhitungan yang sudah kita lakukan pada tiap periode yang sudah disediakan pada tabel A. Dapat kita lihat nilai KI pada tiap periode, run per siklus pada tiap periode, jumlah hari produksi pada tiap periode, DI pada tiap periode, lama penarikan batch atau cycle time pada tiap periode, tempat akhiran pada tiap periode, dan waktu mencapai stok habis pada tiap periode. Jika kita perhatikan nilai stok akhiran pada beberapa periode order didapati nilai minus. Hal ini terjadi ketika pada akhiran atau akhir siklus suatu periode order tersebut kita mengalami kekurangan stok. Kekurangan stok ini nantinya akan berimbas pada perhitungan nilai denda dan inventory yang akan dibahas secara detail pada analisis perhitungan penerimaan dan biaya. Selanjutnya adalah analisis perhitungan penerimaan dan biaya. Total penerimaan merupakan perolehan dari penjualan atau revenue dikurangi dengan denda. Sementara total biaya diperoleh dari biaya operasional ditambah dengan biaya persediaan atau inventory cost. Berikut contoh perhitungan pada order A. Pertama, menghitung jumlah produksi dengan rumus PI kali jumlah hari kerja 1 tahun. PI adalah kecepatan produksi pada periode KI, yaitu diketahui pada tabel A sebesar 500. Jumlah hari kerja 1 tahun diketahui yaitu 250. Maka jumlah produksi adalah 500 kali 250 sama dengan 125.000. Yang kedua, jumlah dikirim sama dengan permintaan, yaitu diketahui pada tabel A adalah 6.000. Selanjutnya, revenue dihitung dengan jumlah dikirim kali harga jual. Harga jual diketahui pada tabel A yaitu 12,5. Sehingga revenue sama dengan 6.000 kali 12,5 sama dengan 75.000. Kemudian denda dihitung dengan rumus minus 1 kali stok pada akhir run kali penalti. Denda pada order A bernilai 0 karena stok akhir run order A bernilai positif. Artinya masih tersedianya sejumlah stok barang pada akhir siklus dalam pembuatan order A. Stok akhir run dapat dilihat pada tabel B. Setelah didapatkan revenue dan denda, maka dapat dihitung total penerimaan yaitu revenue dikurang denda. Maka 75.000 dikurang 0 sama dengan 75.000. Selanjutnya menghitung biaya operasi menggunakan rumus revenue dikurang 0,6 sama dengan 75.000 dikali 0,6 sama dengan 45.000. Biaya inventory diperoleh dari biaya simpan dikali stok akhiran. 0,2
dikali 1142,12 sama dengan 228,42. Biaya simpan dapat dilihat pada tabel A. Maka total biaya adalah biaya operasi tambah biaya inventory sama dengan 228,42 tambah 45.000 sama dengan 45.228,42. Pada tabel C berikut menunjukkan rekapitulasi perhitungan total penerimaan dan total biaya masing-masing order. Jumlah produksi diperoleh dari kecepatan produksi dikali jumlah hari kerja 1 tahun. Jumlah dikirim adalah demand, revenue adalah jumlah dikirim kali harga jual, denda dihitung dengan minus 1 kali stok akhiran kali penalti, dan totalnya adalah revenue dikurangi denda. Penerimaan total order A hingga order H dijumlahkan menjadi 527.707,49. Nah, jumlah ini nantinya akan menjadi output untuk perhitungan produktivitas total dan produktivitas kapital PVC. Selanjutnya, biaya operasi adalah revenue dikali 0,6. Biaya inventory adalah biaya simpan kali stok akhiran. Totalnya adalah biaya operasi tambah biaya inventory. Maka total biaya order A hingga order H adalah 318.238,15. Selanjutnya, perhitungan produktivitas total. Diperoleh output berdasarkan tabel C sebesar 527.707,49 dan inputnya diketahui pada soal terdiri dari depresiasi sebesar 40.000 dan biaya administrasi umum sebesar 20.000. Dijumlahkan inputnya menjadi 60.000. Maka produktivitas total adalah output per input sama dengan 527.707,49 dibagi 60.000 sama dengan 8,80. Kemudian menghitung produktivitas kapital PVC. Total input kapital diperoleh dari depresiasi ditambah total biaya inventory yang dapat dilihat pada tabel C. Maka total input kapital adalah 40.538,15. Dengan output yang sama, maka produktivitas kapital PVC adalah output per input sama dengan 527.707,49 dibagi 40.538,15 sama dengan 13,02. Demikianlah penjelasan mengenai Material Based Productivity rekayasa produktivitas. Terima kasih sudah menonton dan semoga penjelasan ini bermanfaat.